Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi di pertemuan ke-9. Setelah sebelumnya sudah 2 pertemuan untuk membahas batuan sedimen, hari ini kita masih masuk ke materi batuan sedimen. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tekstur batuan sedimen. Oke, karena ini masih bulan Syawal, jadi sekalian saya mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada kalian semua. Semoga amalan kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini adalah chart klasifikasi batuan sedimen yang disusun oleh Gary Nichols tahun 2009. Secara garis besar, Nichols membagi batuan sedimen menjadi 2 grup besar, yaitu batuan sedimen klastika dan batuan sedimen non klastika. Ini tersusun oleh material klastik dan ini oleh non klastik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tekstur klastik dahulu. Jadi ada beberapa aspek penting yang perlu kalian ketahui dalam mengenali tekstur batuan sedimen klastik. Yang pertama adalah ukuran butir, kemudian bentuk butirnya, kemudian sortasi dan kemasnya. Jadi keempat komponen ini adalah bagian dari tekstur batuan sedimen klastik. Jadi kenapa dia disebut klastik? Karena dia memiliki aspek butiran atau klastika. Jadi batuan sedimen yang berbutir itu batuan sedimen klastik. Kalau dia tidak berbutir, ya dia batuan sedimen non klastik. Dia berasal dari rombakan material lain, tapi dia tidak berbutir, itu disebut batuan sedimen non klastik. Di dalam batuan sedimen klastik, butiran dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah matriks dan yang kedua adalah fragmen atau di sini disebut grain. Matriks dan fragmen ini memiliki perbedaan hanya pada ukurannya saja. Komposisinya bisa macam-macam. Di sini feldspar berlaku sebagai grain atau fragmen karena dia memiliki ukuran di atas ukuran pasir, atau matriksnya yang paling besar adalah pasir. Kuarsa di sini berlaku sebagai grain atau berlaku sebagai fragmen karena ukurannya lebih besar daripada matriks. Jadi yang disebut matriks itu adalah ukuran mulai dari mat itu lempung, lanau, sampai ke ukuran pasir. Itu disebut sebagai matriks. Di atas pasir itu disebut sebagai fragmen. Ya. Nah, jadi butiran pada batuan sedimen klastik itu ada 2. Ada matriks, ada fragmen. Dan matriks dan fragmen itu dia tidak memiliki perbedaan komposisi. Dia bisa dari komposisi apa aja. Hanya dia berbeda pada ukurannya. Jadi bisa saja kuarsa menjadi matriks saat ukuran kuarsa berupa pasir sampai lempung. Bisa saja feldspar ini menjadi matriks saat ukurannya pasir sampai lempung. Jadi dia lebih kecil daripada gravel. Nah, ini butiran pada batuan sedimen klastik. Pertama, kita akan membahas mengenai butiran tadi adalah ukurannya. Jadi ukurannya berdasarkan apa? Berdasarkan skala Wentworth. Jadi skala Wentworth ini membagi butiran
sedimen klastik paling tidak menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok mud, kemudian kelompok pasir, dan kelompok gravel. Mud ini adalah mulai dari lempung sampai lanau. Kemudian pasir mulai dari pasir sangat halus sampai pasir sangat kasar. Kemudian gravel ini mulai dari kerikil sampai boulder. Nah, ini adalah ukuran butir. Ukuran butir pada batuan sedimen klastik. Ukuran butir ini nantinya akan menjadi klasifikasi paling sederhana dari batuan sedimen klastik. Saat ukurannya didominasi oleh ukuran lempung, maka dia akan bernama batu lempung. Saat ukurannya didominasi oleh lanau, maka dia adalah batu lanau. Saat dia didominasi oleh pasir, maka saat dia menjadi batuan, nama batuannya adalah batu pasir. Saat dia disusun oleh gravel, maka dia akan memiliki dua kemungkinan, yaitu konglomerat atau breksi. Jadi, bagaimana membedakan keduanya? Itu dilihat dari bentuk butirnya. Saat bentuknya gravel, dia memiliki fragmen yang meruncing, maka namanya breksi. Saat dia memiliki fragmen yang membulat, maka dia namanya adalah konglomerat. Oke. Nah, ini aspek kedua dari butiran pada batuan sedimen klastik yang harus kalian perhatikan, yaitu bentuk butir atau kebundaran. Nah, bentuk butir atau kebundaran itu dilihat dari apakah butiran tersebut masih memiliki sudut yang tajam atau dia sudah halus. Jadi seperti ini. Jadi rounded itu bukan berarti bulat ya. Ellipse pun dia juga dapat disebut sebagai rounded jika dia sudah tidak memiliki sudut-sudut yang tajam lagi. Jadi pembagiannya mulai dari well rounded sampai angular, very angular, sangat menyudut, sangat menyudut, menyudut tanggung. Jadi sebagian menyudut, sebagian membulat, tapi didominasi oleh yang menyudut. Kemudian membulat tanggung, membulat, sangat membulat dengan sempurna. Ini contohnya. Ini yang angular, sub rounded, well rounded. Jadi kalian bisa lihat ini pada fragmen yang ukurannya gravel, maka bentuk butir ini akan menentukan namanya yang tadi kita bahas, apakah dia akan menjadi konglomerat atau dia menjadi breksi. Apakah matriks juga perlu diidentifikasi bentuk butirnya? Perlu, karena untuk mengidentifikasi nanti prosesnya, seberapa jauh dia tertransport, dari mana asalnya. Itu penting untuk diketahui untuk butirnya atau kebundarannya. Jadi media apa yang mentransport dia, nanti dia tertransport secara traksi, secara saltasi, secara rotasi, itu akan tergambarkan dari bentuk butirnya. Jadi seluruh butiran yang ada di batuan sedimen perlu diidentifikasi mulai dari ukuran butir dan bentuk butirnya. Kemudian aspek yang ketiga adalah sortasi atau keseragaman. Jadi keseragaman ini dilihat dari seberapa banyak jumlah ukuran butir yang sama. Kita bisa melihat VWS ini adalah singkatan dari very well sorted. Jadi di sini ada dua klasifikasi nih. Ada yang paling atas adalah Lewis, yang kedua adalah yang di bawah adalah Compton. Jadi Compton ini dia mendetailkan apa yang dilakukan oleh si Lewis. Jadi secara sederhana Lewis membagi hanya menjadi well sorted, medium sorted, sampai ke poorly sorted. Tapi kalau di si Compton dia masih dibagi lagi menjadi very well sorted, medium sorted,
poorly sorted sampai very poor sorted. Kalian boleh menggunakan Lewis atau Compton. Di lapangan kalian bisa menggunakan klasifikasi sortasi yang diusulkan oleh Lewis. Jadi secara sederhana kalian bisa melihat jika ukurannya betul-betul tidak ada perbedaan antar butirannya, maka dia akan memiliki sortasi sangat baik atau well sorted. Kemudian jika masih ada terlihat perbedaan ukuran butirnya, kalian bisa gunakan komparator ukuran butir untuk melihat perbedaan ukuran butirnya. Jika di lapangan, maka kalian akan menggolongkan dia ke dalam medium sorted menurut Lewis. Kemudian jika perbedaannya menonjol sekali, ada gravel yang besar sampai ke bongkah, kemudian ada ukuran yang gravel yang kerikil, ya sangat beragam, maka kalian bisa sebutkan itu sebagai poorly sorted. Jadi ini keseragaman. Ini juga penting di deskripsi dalam identifikasi batuan sedimen, karena dia akan menggambarkan media yang membawa dia, arus yang membawa dia, apakah dia tertransport di darat, di laut, apakah dia tertransport dengan angin, dengan air, karena sortasi ini akan memberikan gambaran pemisahan ukuran butirnya terjadi seperti apa, oleh media apa, dan di mana. Jadi ini penting untuk dideskripsi saat kalian menemukan singkapan batuan sedimen. Jadi sortasi ini adalah keseragaman butiran dari material batuan sedimen. Nah, oke. Setelah sortasi, ada satu lagi yang terakhir adalah kemas, yaitu sifat hubungan antar butirnya. Jadi menunjukkan kesatuannya. Jadi dia bersatu atau tidak di dalam satu massa dasar atau di antara semennya. Kalian bisa lihat gambar yang di sebelah kiri yang kemas terbuka. Jadi ini antar butiran fragmennya dia tidak saling menyatu, jadi terpisah di antara massa dasar. Nah, ini disebut sebagai kemas terbuka. Tapi kalau dia menyatu seperti yang sebelah kanan, maka kalian bisa lihat kontak antar butirnya. Ini disebut sebagai kemas tertutup. Yang warna hitam ini adalah massa dasarnya atau matriksnya. Jadi dia tetap mengalami kontak, ini disebut sebagai kemas tertutup. Jadi ini memiliki kesamaan dengan sortasi. Dia akan menggambarkan bagaimana dia tertransport dan pada media apa, seberapa pekat media yang mengangkut dia sehingga dia terendapkan di situ. Jadi ini penting untuk kalian ketahui. Nanti aplikasinya lagi untuk di dunia keteknikan, geologi teknik, bagaimana sudut geser dalamnya sehingga hubungan antar butirnya itu menggambarkan hal tersebut. Jadi keempat aspek ini penting sekali untuk kalian deskripsi secara baik saat kalian menemukan singkapan batuan sedimen atau sampel batuan sedimen yang kalian identifikasi. Nah, jadi setelah kita tahu tadi ada 4 aspek yang penting untuk kalian identifikasi saat kalian mengenali batuan sedimen klastik. Nah, dari keempat tersebut itu dia dipengaruhi oleh apa aja sih? Contohnya ini faktor yang mempengaruhi bentuk dan ukuran butir. Jadi ada ukuran butir tadi menurut skala Wentworth dan bentuk butir tadi itu dipengaruhi oleh apa? Yang pertama, bentuk asal butirannya. Apakah dia dari awal itu sudah besar, masih besar-besar, ataukah dia sudah kecil? Ataukah dari awal dia sudah menyudut atau sudah membundar? Jadi saat ditransport dengan jarak yang diketahui, maka dia akan mengalami perubahan bentuk ukuran butir. Kemudian struktur dari butirannya. Di sini kita bisa memisalkan antara
kuarsa dengan feldspar. Dia memiliki struktur yang berbeda, kekerasan yang berbeda, sehingga bentuk membundar antara kuarsa dengan feldspar itu membutuhkan jarak yang berbeda untuk membentuknya. Misalnya nih, si feldspar sudah tertransport sejauh 30 km. Dia akan sangat banyak terkikis karena dia memiliki kekerasan yang lebih rendah daripada si kuarsa. Tapi si kuarsa dia butuh lebih jauh untuk membentuk butiran yang lebih membundar. Jadi itu yang mempengaruhi ukurannya dan bentuknya. Si feldspar dengan jarak 33 km misalnya, dia sudah ukurannya sudah menjadi lempung nih. Tapi si kuarsa dengan ukuran awal yang sama dengan jarak seperti itu, dia masih belum sampai ke ukuran lempung. Bisa jadi dia masih gravel atau pasir sangat kasar karena dia memiliki struktur kristal yang berbeda dengan si feldspar dan memiliki kekerasan yang juga berbeda. Di sini termasuk ke daya tahan butiran tadi, jadi seberapa jauh dia tadi itu. Kemudian gaya yang bekerja, apakah dia tertransport oleh air ataukah dia tertransport oleh angin. Saat dia tertransport oleh air, apakah dia berada pada arus yang pekat atau arus yang encer. Kemudian dengan media angin, apakah dia akan mengalami banyak gesekan dengan butiran lainnya atau tidak. Kemudian sifat gaya yang bekerja, apakah dia terus menerus mengalir ataukah dia mengalir pada saat-saat tertentu, misalnya pada sungai intermittent atau sungai perennial. Kapan dia akan tertransport dan kapan dia akan berhenti karena airnya yang berkurang pada sungai tersebut. Kemudian seberapa lama dia tertransport, itu juga mempengaruhi bentuk dan ukuran butirnya. Ini misalnya pada satu ukuran yang sama, pada satu material batuan yang sama, saat dia masih dekat dengan sumber, maka dia akan memiliki ukuran yang besar, bentuk yang masih menyudut, sortasi yang buruk karena percampuran antara ukuran besar dan halusnya masih bercampur. Kemudian rich in mafic mineral dan feldspar. Kenapa? Karena dua mineral ini masih ada di dekat sumber. Dia termasuk mineral-mineral yang tidak resisten, strukturnya tidak kuat. Dan saat dia tertransport semakin jauh, maka mineral ini akan hilang. Yang tersisa adalah mineral-mineral silika yang lebih resisten seperti kuarsa dan yang lainnya yang lebih resisten. Semakin jauh komposisinya akan tertinggal kuarsanya saja, yang ini akan hilang karena dia sangat mudah hancur. Strukturnya tidak sekuat kuarsa. Kemudian sortasinya akan semakin baik karena ukurannya akan semakin halus. Kemudian bentuknya akan semakin membundar karena dia mengalami transportasi yang jauh. Semakin jauh maka ukurannya akan semakin halus nih. Akan berubah menjadi semakin halus. Ini adalah contoh bagaimana satu proses transportasi yang mentransformasikan material sedimen menjadi batuan sedimen. Dia terjadi di mana transportasi ini? Dia bisa terjadi pada pegunungan berupa glacier atau alluvial vents, longsoran ini. Kemudian dia terbawa oleh satu tubuh air yang disebut sungai dan masuk ke satu cekungan yang terisolasi yang disebut sebagai danau. Atau dia bisa mengalir pada sungai yang menerus ke tubuh air yang terbuka dan terkoneksi, yaitu samudra atau laut. Dia akan terendapkan pada lingkungan laut mulai dari shelf, slope sampai kipas bawah laut. Jadi material dari darat dia akan sampai ke bagian bawah ini. Ini adalah bagaimana dia tertransport, atau dia tertransport oleh angin yang berupa sand dune seperti yang kalian temukan pada
daerah pantai selatan Yogyakarta. Contohnya, jadi mereka akan memiliki ciri khas masing-masing, mulai dari ukuran butirnya, bentuk butirnya, sortasinya, sampai kemasnya. Jadi keempat aspek ini penting sekali untuk dilakukan penilaian atau assessment. Jadi saat kalian menemukan satu singkapan batuan sedimen atau satu sampel batuan sedimen yang menjadi tugas kalian untuk diidentifikasi, maka empat aspek ini adalah hal yang paling penting untuk kalian deskripsi secara baik dan benar. Kemudian kita masuk ke batuan sedimen non klastik. Jadi batuan sedimen non klastik itu memiliki tekstur yang tidak berbutir, jadi berbeda dengan yang tadi. Kalau yang klastik adalah berbutir, jadi 4 aspek tadi itu berkaitan semuanya dengan butiran. Nah, pada non klasik dia berbeda, dia langsung mengidentifikasi batuan tersebut berdasarkan kenampakannya. Jadi apakah dia terbentuk dari proses organisme atau biokimia atau biologis. Umumnya merupakan hasil litifikasi dari koloid. Ini yang sebagian dari batuan sedimen klastik. Maka merupakan massa batuan yang kristalin dan berbutir seragam dan bentuk dan belum mengalami transportasi atau pemindahan. Jadi kalau secara proses non klastik ini dia tidak mengalami transportasi, dia tidak mengalami perpindahan. Jadi dia berasal dari situ dan terbentuk di situ. Kelompok sedimen plastik ini contohnya golongan silika, golongan evaporit, golongan batu bara, dan golongan karbonat. Golongan silika nih misalnya kok ada batuan sedimen non plastik yang silika. Kita bisa lihat dari plankton-plankton yang bersifat silika seperti radiolaria pada laut dalam, dia akan membentuk satu endapan jika dia mati dan terendapkan menjadi satu batuan sedimen non klasik yang disebut sebagai chert atau ricang. Nah, kemudian golongan evaporit ini apa contohnya? Contohnya adalah batu gamping kristalin. Jadi dia terbentuk pada lingkungan yang memiliki iklim yang panas, sehingga pada satu cekungan yang memiliki kadar CaCO3 yang tinggi, dia mengalami penguapan. Dia akan menguapkan H2O nya sehingga CaCO3 nya akan terpresipitasi menjadi satu larutan jenuh karbonat, dan semakin lama akan semakin hilang kandungan H2O nya menjadi CaCO3 murni yang berbentuk kristal yang disebut sebagai batu gamping kristalin. Atau kalau kalian yang berasal dari daerah pesisir, contohnya di Madura yang banyak sekali petani garamnya, nah itu proses yang dilakukan adalah proses evaporasi dan presipitasi. Jadi evaporasi dari si H2O nya dan mempresipitasikan si NaCl nya atau garamnya. Jadi saat si H2O nya habis yang meninggalkan kristal-kristal NaCl atau kristal garam, di situ dia akan terakumulasi menjadi satu bentuk kristal utuh masif yang seragam yang disebut sebagai batu garam atau halite rock. Jadi itu prosesnya dari proses evaporasi juga. Atau golongan biokimia dari hasil reduksi organisme hidup yang mati seperti tanaman, tumbuhan, pohon-pohon yang terawetkan di bawah permukaan menjadi satu lapisan batuan sedimen yang disebut batu bara. Ini contohnya dari golongan batu bara. Kemudian dari golongan karbonat itu tadi batuan sedimen kristalin satunya yang berasal dari evaporit, atau yang batuan sedimen karbonat yang berupa poundstone atau batu gamping terumbu. Jadi batu gamping terumbu itu terbentuk dari kumpulan organisme yang mati,
kemudian dia mengalami litifikasi menjadi satu tubuh batuan yang disebut batu gamping terumbu. Tapi perlu diingat, kita sudah membahas sebelumnya, tidak semua batuan karbonat adalah batuan sedimen non-klastik. Khusus untuk batuan sedimen kristalin, batuan sedimen karbonat yang kristalin dan batuan sedimen karbonat yang terumbu yang tergolong menjadi batuan sedimen non-klastik. Kenapa di sini disebut permasalahannya adalah adanya batuan karbonat dengan tekstur plastik. Jadi ini yang perlu kalian garis bawahi ini. Jadi tidak semua batuan karbonat adalah batuan sedimen non plastik. Ya. Batuan karbonat yang tergolong ke dalam non plastik adalah batuan karbonat yang hasil evaporasi, yaitu batu gamping kristalin, dan batuan karbonat yang in situ atau berupa batu gamping terumbu. Jadi terumbunya belum mengalami transportasi, dia mati di situ, terlitifikasi di situ. Oke. Contoh tekstur yang ada pada batuan sedimen non-klastik adalah tekstur oolit. Jadi ada oolitis, ada psolitis. Ini berbeda pada ukurannya saja. Contoh oolit ini dia sebenarnya nampak seperti memiliki butiran, tapi butiran ini di coating atau diselimuti oleh kristal kalsit. Kenapa demikian? Karena saat butiran itu masuk kepada satu cekungan yang jenuh akan karbonat, dia bergelinding di situ sehingga butiran tersebut terselimuti oleh karbonat tadi CaCO3 menjadi kristal. Nah, jadi di dalam dari kristal tersebut dia memiliki nukleus atau inti dari si oolitnya tadi. Tidak jarang itu berupa kotoran-kotoran ikan, kotoran-kotoran binatang yang terselimuti oleh larutan karbonat tadi sehingga menjadi satu tekstur yang disebut oolit. Ciri khas tekstur non-klastik adalah adanya kristal yang saling menjari. Tidak ada ruang antar butir dan umumnya monomineralik. Nah, ini dia sama-sama menjari. Jika kalian perhatikan batuan beku, dia juga memiliki kristal yang interlocking atau saling mengunci, saling menjari. Tapi bedanya pada batuan sedimen dia monomineral. Misalnya batu gamping kristalin ya, dia mineralnya hanya kalsit semua, atau halite rock, dia mineralnya hanya halit semua. Jadi tidak seperti batuan beku yang dia tidak monomineral. Kemudian kristal pada batuan sedimen non-klastik dapat berbentuk serabut atau lembaran atau butiran kristal, dengan prinsip bahwa pada batuan sedimen non-klastik hubungan kristal satu dengan lainnya baik sekali. Jadi dia mirip karena dia menjari. Di kristal itu juga ada ukurannya. Jadi ada yang kristalnya kasar, sedang, halus, dan sangat halus. Ini juga diusulkan oleh Wentworth melalui skala ukuran kristalnya. Jadi tekstur yang pertama adalah yang kristalin, kemudian amorf. Ini terdiri dari mineral yang tidak berbentuk kristal atau amorf. Dia non kristalin. Contohnya apa? Contohnya si rijang tadi yang dari golongan silika tadi. Jadi dia masif tapi dia bukan tersusun oleh kristal seperti halite rock dan batu gamping kristalin. Dia adalah amorf atau batu gamping terumbu. Jadi dia tidak kristalin, dia amorf. Nah, dia memang tidak tersusun oleh kristal ya. Jadi kira-kira itu untuk materi tekstur batuan sedimen baik yang plastik ataupun non plastik. Yang perlu kalian pahami adalah aspek
paling penting untuk membedakan keduanya adalah apakah dia berbutir atau tidak. Saat dia memiliki butiran yang menyusunnya, dia berasal dari rombakan batuan lain berbutir, maka dia masuk ke dalam golongan batuan sedimen klastik. Dan 4 hal yang perlu kalian perhatikan adalah ukuran butirnya apa, bentuk butirnya seperti apa, kemudian sortasinya baik, buruk, atau sedang, kemudian kemasnya terbuka atau tertutup. Nah, jika dia bukan batuan sedimen yang memiliki butiran, maka dia tergolong ke dalam batuan sedimen yang non plastik. Dia memiliki tekstur kristalin dan amorf. Jika dia tersusun oleh kristal-kristal yang monomineralik, maka dia disebut memiliki tekstur kristalin. Tapi jika dia tidak tersusun oleh kristal, maka dia memiliki tekstur berupa tekstur amorf, ya. Jadi itu beberapa resume yang bisa saya sampaikan ke pertemuan kali ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan. Cukup sekian pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.